Film dimulai dengan memperlihatkan krisis global yang dialami oleh Spanyol dan negara-negara Eropa lain. Pada saat itu, pemerintah sudah tidak mempunyai cara lain untuk menanggulangi masalah itu. Dan akhirnya pemerintah memberlakukan rezim dengan cara yang salah, yaitu mengurangi populasi penduduk namun dengan cara yang kejam, yaitu membunuh ibu-ibu hamil dan anak-anak. Karena menurut mereka, hanya itulah cara untuk menanggulangi masalahnya. Scene berganti memperlihatkan sepasang suami istri yaitu Nico dan Mia yang merupakan warga salah satu kota. Saat itu mereka sedang berusaha melarikan diri dari negaranya. Dan saat itu juga si Mia sang istri sedang hamil. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi menggunakan jalur yang cukup ekstrim, yaitu menggunakan jasa kontainer atau peti kemas. Mereka membayar cukup mahal untuk bisa masuk ke dalam kontainer itu. Namun tak hanya mereka yang berada di sana, ada banyak warga dan semuanya rata-rata adalah anak-anak dan ibu-ibu hamil. Tujuan mereka sama, yaitu melarikan diri dari negaranya agar bisa tetap hidup. Kontainer yang dimasuki oleh Nico dan Mia mulai diangkut menggunakan truk menuju ke dermaga dan akan dibawa oleh kapal laut menuju ke Irlandia. Namun di tengah perjalanan, truk yang membawa kontainer itu tiba-tiba berhenti. Ternyata ada para oknum calo yang akan memasukkan penumpang lain. Karena terlalu banyak penumpang, akhirnya dibagi menjadi 2 kontainer. Hal itu membuat Mia terpisah dengan Nico dan beda kontainer. Mia kemudian menelpon Rico dan berkata tidak mau berpisah dengannya. Namun keadaan berkata lain. Nico hanya bisa menyuruh Mia tetap tenang dan berkata mereka pasti akan bertemu kembali di Irlandia. Kata-kata itu cukup membuat Mia agak tenang. Truk mulai berjalan lagi dan di tengah perjalanan mereka melihat kericuhan dan aksi keji rezim terhadap penduduk. Tak lama dari itu, truk berhenti kembali. Ternyata ada pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas rezim. Mereka sangat ketakutan saat para petugas itu membuka kontainer. Namun mereka berhasil sembunyi, karena kontainer itu sudah dirancang untuk penyelundupan barang-barang gelap. Tetapi petugas curiga dengan semua itu, dan memeriksa ke dalam tetapi tidak menemukan apa-apa. Namun tetap masih penasaran, dan menyuruh timnya masuk, lalu kemudian menembak kontainer itu, yang membuat dia tahu bahwa kontainer itu sudah dimodifikasi. Para petugas pemeriksaan mulai menyuruh penduduk untuk keluar dari dalam kontainer dengan iming-iming mereka akan tetap dibiarkan hidup. Mia yang mendengar itu curiga dan mulai bersembunyi di bagian atas kontainer. Dan tak lama kemudian, para petugas itu menembaki seluruh penduduk yang ada di dalam kontainer. Namun untungnya, Mia bisa selamat. Truk yang membawa kontainer itu lalu mulai melanjutkan perjalanan ke dermaga. Di dalam perjalanan, Mia berusaha menelpon Nico, namun tidak ada jawaban. Saat itu, kontainer mulai dimuat ke atas kapal dan Mia sudah putus asa karena Nico tidak ada kabar. Mia yang sendirian di dalam kontainer itu mulai melihat ke sekeliling dan menemukan beberapa benda peninggalan penduduk yang sudah dibunuh oleh petugas dan menyimpannya untuk jaga-jaga.
Mia juga melihat keluar lewat lubang bekas tembakan dan melihat lautan yang sangat luas. Dia kemudian mengirim pesan suara kepada Nico dan memberitahu bahwa dia sudah berada di atas kapal. Malam pun tiba. Saat itu Mia sedang tertidur, tiba-tiba kontainer bergoyang-goyang yang ternyata sedang terjadi badai yang sangat besar di luar. Dia mencoba keluar dari kontainer itu namun tidak bisa. Dia juga sudah berusaha meminta tolong kepada sesama penumpang, namun mereka tidak ada yang mendengarnya. Karena goncangan yang sangat begitu kuat, membuat Mia terjatuh dan terbentur lalu pingsan. Ketika Mia sudah bangun, kemudian dia melihat keluar, dan dia baru menyadari bahwa kontainernya itu terjatuh dari kapal dan sekarang mengapung di lautan. Mia berusaha menelpon Nico, namun saat itu HP-nya error karena terbanting dan sedikit kena air. Saat itu juga perut Mia yang besar mulai merasakan tanda-tanda akan melahirkan. Mia tidak menyerah begitu saja. Dia berusaha mencari sesuatu agar kontainer itu tidak tenggelam. Akhirnya dia menemukan selotip dan mulai menutupi lubang-lubang itu menggunakan selotip. Selesai menutupi lubang-lubang itu, Mia lalu beristirahat. Namun dia mendengar teriakan beberapa orang. Dia lalu melihat keluar yang ternyata ada sebuah kontainer yang akan tenggelam. Dan kontainer itu adalah kontainer yang ditumpangi oleh Nico. Mia berusaha memanggil dan menelpon Nico. Namun semua itu percuma karena kontainer itu sudah tenggelam. Mia sudah putus asa dan berniat akan bunuh diri. Namun dia teringat dengan anaknya yang masih di dalam perut. Dan dia mulai berpikir harus bertahan demi anaknya. Malam pun kembali tiba. Saat itu Mia sedang tertidur. Namun dia bermimpi kontainer itu tenggelam yang membuat dia kaget dan terbangun. Kemudian Mia melihat air di dalam kontainer mulai bertambah karena selotip yang dia pakai menutup lubang tidak kuat menahan air. Mia kemudian mencari sesuatu dan mulai membuka semua kotak kayu yang ada di dalam kontainer, berharap ada barang atau makanan yang bisa dimanfaatkan. Namun yang dia temukan hanyalah Tupperware. Tetapi Mia mempunyai ide dan menutup lubang-lubang itu menggunakan karet Tupperware dan menguras air di dalam menggunakan selang. Saat itu Mia sudah merasa aman dan dia terus mencoba menelpon Nico dan mengirim pesan suara kepada Nico berharap masih ada jawaban dari Nico. Hari silih berganti dan saat itu Mia sudah merasakan tanda-tanda akan melahirkan. Dan saat itu juga badai besar datang lagi dan mengguncang kontainernya. Pada saat itu juga Mia sudah tidak bisa menahan dan akhirnya dia melahirkan di tengah badai yang menerjangnya. Namun saat itu bayinya berhenti bernapas. Mia terus berusaha menyelamatkan bayinya dan beruntungnya bayinya bisa selamat. Hari demi hari Mia lalui dengan bayinya sembari berharap ada kabar dari Nico. Namun saat itu persediaan makanan dan air minum sudah mulai menipis dan Mia harus menyusui anaknya. Kemudian Mia mulai berusaha melubangi atap kontainer agar air hujan bisa masuk dan dia bisa meminumnya. Namun saat itu juga kondisi Mia sudah mulai melemah karena makanan dan air minum sudah habis. Dia sudah tidak memiliki tenaga. Kemudian Mia saat itu juga sudah mulai berhalusinasi dan hampir putus asa. Namun dia tidak menyerah. Dia berusaha menjebol atap kontainer itu lagi agar mereka bisa keluar dari dalam kontainer dan bisa mencari makanan di lautan.
Tetapi saat itu kaki Mia terluka dan kondisinya sangat lemah. Namun dia tetap berusaha menangkap ikan dengan alat seadanya dan berhasil menempatkannya walaupun 1 biji. Hari-hari berlalu mereka lalui di tengah lautan. Mia tetap berusaha menghubungi Nico dan mengirimkan pesan suara, lalu memberitahu tentang keadaan dirinya dan anaknya. Beberapa hari kemudian pada malam hari terjadi badai yang sangat besar lagi, yang membuat kontainernya tenggelam. Saat itu Mia sudah sangat panik dan ketakutan, karena dia harus menyelamatkan anaknya. Dia pun berhasil menyelamatkan bayinya dan berapung-apung menggunakan kotak dan tupperware yang Mia buat di dalam kontainer. Mereka kemudian terombang-ambing di tengah lautan. Saat itu juga Mia sudah tidak kuat lagi. Dia pun pingsan. Namun untungnya Mia sudah mengikat dirinya dengan box bayinya yang terapung. Pada saat sedang terombang-ambing di tengah lautan, pada saat itu ada sebuah kapal nelayan yang sedang mencari ikan. Kemudian melihat box bayi Mia sedang mengapung. Nelayan itu pun menghampirinya. Mereka pun kaget karena di dalamnya ada seorang bayi yang masih sehat. Nelayan itu kemudian menarik tali yang diikatkan ke tubuh Mia dan mengangkat Mia ke atas kapal. Mereka berusaha menyelamatkan Mia karena saat itu Mia sudah tidak bernapas. Mereka terus berusaha dan akhirnya Mia bisa diselamatkan. Dan film pun berakhir. Sekian itu tadi kisah Mia dan bayinya yang terombang-ambing di tengah lautan dalam film Nauhir yang disutradarai oleh Albert Pinto.